Halo semua, perkenalkan, saya Joshua Tampubulan dengan NIM 163231021 dari kelas RK1 Deep Learning. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu perhitungan backpropagation dari mata kuliah Deep Learning. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sepemahaman saya mengenai soal perhitungan backpropagation yang akan saya jelaskan. Di mana dari contoh soal ini kita melihat ada dua input masalah dengan sebuah input continuous dengan tidak adanya hidden layer. Nah, fungsinya kita bisa lihat di sini ada sebuah fungsi mana kita memiliki dua input yaitu x1 dan x2, kemudian setiap input ini dikalikan dengan bobotnya masing-masing yaitu W1 dan W2. Nah, kemudian nanti akan adanya bias atau B, sebuah konstantan B yang akan ditambahkan ke hasil penjumlahan tersebut. Nah, ini adalah fungsi yang kita miliki. Kemudian kita akan membuat model dan mencari MSE loss-nya atau mean square error dari loss-nya. Modelnya itu yaitu X1, X2, di mana kita membuat modelnya itu menjadi B ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Kemudian loss-nya itu sama dengan model yang tadi X1 dan X2 dikurangi Y kuadrat. Kemudian kita substitusi model tadi dengan sebuah fungsi dari model yang kita temukan kita jelaskan sebelumnya, itu B ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2 dikurang Y kuadrat. Nah, dengan ini kita akan mencari del atau turunan parsial dari loss dari bias W1 dan W2 dengan cara lama. Dimana yang pertama yaitu tadi nilai loss setelah kita substitusi yaitu B ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 dikurangi kuadrat. Oke, dari sini kita akan menghitung del loss terhadap bias, del loss terhadap W1 dan del loss terhadap W2. Del itu adalah turunan parsial ya teman-teman. Del loss itu dari bias itu kita bisa mengganti menjadi 2 dikali B ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 dikurangi. Kemudian del loss terhadap W1 yaitu 2 dikali B ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 kali X2 dikurangi dikali X1. Ini kenapa X1? Karena W1 ini akan dikalikan terhadap X1, di mana W1 tadi itu adalah bobot dari si X1 tadi. Begitu halnya dengan W2, di mana del atau turunan parsial terhadap W2 yaitu 2 dikali B tambah W1 kali X1 tambah W2 kali X2 dikurang Y dikali X2. Kemudian kita misalkan di mana A1 itu adalah W1 dikali X1, kemudian A2 itu X2, W2 dikurang X2. Kemudian Y aksennya itu tadi kita buat rumusnya itu adalah si modelnya tadi yaitu B ditambah W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Cuman nanti kita substitusi dengan nilai si A tadi, di mana Y aksen atau modelnya tadi sama dengan B ditambah A1 yang sudah disubstitusi dan A2 yang sudah disubstitusikan tadi. Kemudian dari sini kita mendapat nilai lossnya dengan substitusi yaitu B ditambah W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 dikurang Y kuadrat sama dengan Y aksen dikurang Y kuadrat. Ini jadi fungsi yang kita dapat yang baru setelah substitusi. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menghitung turunan parsial atau del dari loss terhadap bias, loss terhadap W1, loss terhadap W2, di mana nilai bisa disubstitusikan menjadi del loss turun atau del loss atau turunan parsial loss terhadap bias itu sama dengan del loss per del Y aksen dikali del Y aksen per del bias. Kemudian del loss terhadap W1 yaitu del loss per del Y aksen dikali del Y aksen per del A1 dikali del A1 per del W1. Kemudian hasilnya nanti seperti del berikut. Kemudian del loss per del W2
representasikan menjadi del loss per del Y aksen dikali del Y aksen per del A2 dikali del A2 per omega 2. Kemudian hasilnya seperti berikut. Nah, selanjutnya apa? Yaitu kita menghitung dari nilai del loss terhadap Y aksen, terhadap B, terhadap W1 dan W2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu nilai dari del lossnya tadi yang sudah kita presentasikan, yaitu Y aksen dikurang Y kuadrat, dimana bisa dijabarkan menjadi del loss per del Y aksen. Nah, del loss per D aksen ini diubah menjadi 2 dikali Y aksen dikurang Y, karena turunan dari Y aksen dikurang Y kuadrat ini yaitu 2 dikali Y aksen dikurang Y. Kemudian Y aksen ini kan tadi yang sudah kita jabarkan di sebelumnya, itu fungsinya itu B ditambah A1 ditambah A2, dimana kemudian diturunkan menjadi del Y aksen per del bias sama dengan del Y aksen per del A1 sama dengan del Y aksen per del A2, dimana turunannya itu yaitu 1. Kemudian A1 nya itu yaitu W1 dikali X1 menjadi del A2 del A1 per del W1 sama dengan X1. Kemudian A2 sendiri sama dengan del A2 per del W2, dimana turunannya itu X2. Kemudian kita akan meletakkannya secara bersama dari turunan parsial loss terhadap bias, loss terhadap omega 1 dan omega 2, dimana didapatkan del loss terhadap bias itu sama dengan del loss per del Y aksen dikali del Y aksen per del B. Nah, del loss per del Y aksen tadi sudah kita dapat, yaitu D dikali Y aksen dikurang Y dikali 1, karena turunan del Y aksen per B ini yaitu 1. Kemudian del loss terhadap del W1 dijabarkan lagi menjadi del loss per Y aksen dikali del Y aksen per del A2 dikali del A1 per del omega 1. Kemudian dijabarkan lagi, di mana del loss per del Y aksen itu 2 kali Y aksen dikurang Y. Kemudian del Y aksen per del A1 yaitu 1. Kemudian del A1 terhadap del omega 1 yaitu X1 seperti yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Kemudian del loss per del omega 1 didapat hasilnya yaitu 2 dikurang Y aksen dikurang Y dikali 1 dikali X2. X2 ini yaitu adalah del A2 per omega 2 yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya ini tadi pemisahan yang terbuat A1, A2 dan Y aksen dan juga fungsi nilai lossnya. Kita akan merepresentasikannya dalam bentuk computational graph seperti di bawah ini. Ada X1 omega 1, X2 omega 2. Kemudian nanti akan dihasilkan sebuah akan menjadi hasil dari A1 untuk X1 dan W1 yang dikalikan, dan A2 untuk X2 dikali W2. Kemudian nantinya akan ditambahkan bias atau B, kemudian sehingga muncullah fungsi dari Y aksen ini. Kemudian di sini untuk mencari errornya atau lossnya. Nah, ketika nanti lossnya, untuk mencari lossnya itu kita sudah bisa menarik setiap tanda panah untuk mencari loss, yaitu turunan loss terhadap Y aksen, dimana 2 dikali Y aksen dikurang Y. Kemudian untuk del Y aksen terhadap B yaitu 1, kemudian del Y aksen terhadap A1 yaitu 1, begitu seterusnya terkait del melalui graf-graf panah-panah yang sudah kita buat ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.